Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Malaside, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan melakukan layanan bimbingan praktikal kepada teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini.
Jadi permainannya itu kita fokus untuk kegiatan kita pada tahap selanjutnya. Jadi permainannya itu kalau saya bilang ke kanan, kalian ke kiri. Kalau saya bilang ke kiri, kalian ke kanan. Saya bilang maju, kalian mundur. Kalau saya bilang mundur, kalian ke depan. Ngerti? Oke. Kalau saya bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Oke? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Desti, kamu harus fokus ya. Oke, kita sekali lagi ya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Oke, deh. Bagaimana, sudah fokus? Sudah. Oke. Baik, di sini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai materi kita pada hari ini. Jadi teman-teman, karena kita kekurangan resiki, jadi saya akan pakai laptop ya. Jadi kalian bisa melihat dari laptop tersebut. Jadi di sini ada materi yang berjudul mengembangkan penerimaan diri untuk meningkatkan potensi diri. Jadi di sini ada pengertian penerimaan diri. Penerimaan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, menghargai, dan menerima dirinya sendiri secara utuh, termasuk menerima kondisi dirinya saat ini tanpa mengecilkan atau menolak kekurangan yang dimiliki. Selanjutnya ada pentingnya penerimaan diri untuk meningkatkan potensi diri. Jadi selanjutnya di sini ada pentingnya penerimaan diri untuk meningkatkan potensi diri. Nah, jadi penerimaan diri memainkan peranan penting dalam memperdayakan pribadi dan pengembangan potensi karena menjadi dasar psikolog yang kuat agar individu dapat berkembang secara optimal. Di sini ada yang pertama meningkatkan kesejahteraan psikologis. Menurut Hoffman dan Holland menunjukkan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung memiliki psikologi yang lebih tinggi karena mereka dapat menerima pengalaman hidup tanpa penilaian negatif secara berlebihan. Yang kedua, menjadi landasan kuat untuk mengembangkan potensi. Penerimaan diri membantu seseorang membangun percaya diri dan rasa aman batin sehingga ia tidak takut untuk mengambil tantangan, mencoba keterampilan baru, atau memperluas zona nyaman. Yang ketiga, membantu mengatasi secara berlebihan. Ketika seseorang terus-menerus mengkritik dirinya sendiri tanpa penghargaan atas capaian yang telah dicapai, hal ini dapat memicu rasa tidak puas dan berlebihan dan menurunkan motivasi untuk berkembang. Selanjutnya ada hubungan penerimaan diri dengan pengembangan potensi diri. Yang pertama, dasar emosional untuk eksplorasi diri, yaitu individu yang menerima dirinya memiliki dasar emosional yang stabil sehingga tidak mudah terjebak dalam perasaan malu, takut gagal, atau merasa tidak layak. Yang kedua, memperkuat
Penerimaan diri berperan dalam membentuk kepercayaan diri yang sehat. Individu yang percaya pada dirinya sendiri akan lebih berani menetapkan tujuan hidup yang realistis, mengambil keputusan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan topik pada setiap kelompok untuk kalian diskusikan. Jadi kelompok satu yang di sini itu akan membahas tentang pentingnya mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Kelompok dua akan membahas tahapan dan penerimaan diri sendiri atau berdamai dengan diri. Yang kelompok tiga, hubungan antara penerimaan diri dengan melejitnya potensi. Apakah sudah paham? Paham. Oke, saya akan memberi waktu kalian 5 menit untuk berdiskusikan materi yang sudah saya berikan tadi. Ya. Oke teman-teman, sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok pertama dulu. Kelompok satu, apakah sudah siap? Siap. Oke, kita silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik. Tolong berdiri ya. Ya. Oke, baik. Dari hasil diskusi kami kita mendapat itu pentingnya mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Mengenali diri sendiri secara jujur merupakan langkah awal dan fondasi utama sebelum seseorang bisa menerima dirinya apa adanya. Di usia remaja, tantangan terbesar dalam fase pencarian jati diri adalah kecenderungan untuk lebih mudah melihat kehidupan orang lain daripada melihat diri sendiri. Tanpa pemahaman yang utuh tentang siapa kita akan selalu merasa asing dengan diri sendiri dan mudah terompang-ambing oleh penilaian orang lain di sekitar kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekarang kelompok dua sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah. Oke, silakan untuk kelompok dua. Oke, saya dari kelompok dua mempresentasikan hasil diskusi itu tahapan dalam menerima diri sendiri. Banyak orang salah mengartikan bahwa menerima diri sendiri sama dengan sikap pasrah, menyerah pada keadaan atau malas untuk berubah menjadi lebih baik. Padahal penerimaan diri yang sesungguhnya adalah sebuah proses perjalanan emosional dan spiritual yang aktif untuk berdamai dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Menerima diri berarti berhenti menutup diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa diubah seperti bentuk fisik, warna kulit, latar belakang keluarga atau garis takdir. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Tepuk tangan kelompok tiga. Terima kasih. Baik, saya bisa menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu hubungan antara penerimaan diri dengan terwujudnya potensi, yaitu secara psikologis potensi, bakat, dan kreativitas
tanaman yang berharga. Agar benih tersebut bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, kuat, dan menghasilkan buah yang lebat, ia membutuhkan lingkungan tanah yang subur, sehat, dan aman. Penerimaan ini diartikan sebagai tanah yang subur tersebut yang memberikan ruang aman bagi benih potensi kita untuk memulai tumbuh tanpa adanya tekanan negatif dari dalam ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu siapa yang ingin bertanya? Saya. Oke, mau bertanya di kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan. Mengapa seseorang yang sudah tahu kelebihannya terkadang masih merasa minder atau insecure saat melihat orang lain? Nah, bagaimana pengenalan kekurangan diri justru bisa membantu mengatasi rasa minder tersebut? Kelompok 1 sudah mau menjawab? Ya, oke, silakan. Jadi, jawaban itu seseorang masih bisa merasa minder karena mereka cenderung melakukan perbandingan yang tidak adil, yaitu membandingkan kelebihan dirinya yang berbeda dengan kelebihan orang lain juga yang berbeda. Misalnya, jago menggambar, tapi minder melihat orang lain jago matematika. Disinilah pentingnya mengenali kekurangan diri secara jujur. Ketika kita berani mengakui kekurangan, kita akan sadar bahwa tidak menguasai satu hal adalah hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna di segala bidang. Pengenalan kekurangan yang jujur membuat kita berhenti menuntut diri menjadi sempurna, sehingga kita bisa berhenti merasa minder dan fokus menghargai kelebihan unik kita sendiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang siapa yang ingin bertanya di kelompok 2? Oke, silakan. Ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah menjadikan diri sendiri berarti kita harus pasrah dengan sesuatu yang terjadi? Misalnya kita mempertahankan sikap salah dengan alasan bila bisa apa yang menjelaskan kepasrahan. Oke, kelompok 2 sudah mau menjawab? Ya. Oke, silakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab. Tentu saja tidak. Mengenal diri sangat berbeda dengan pasrah atau menyerah pada keadaan. Batasannya terletak pada kontrol diri, yaitu mengenal diri adalah berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, seperti ekspektasi, masa lalu, atau latar belakang keluarga. Sedangkan sifat buruk seperti malas atau egois adalah hal yang bisa diubah dan berada di bawah kendali kita. Pengenalan diri yang benar justru menjadi titik awal perubahan. Orang yang mengenal diri akan berkata, saya mengakui saya ini saat ini saya masih sering menunda tugas atau menerima kenyataan, dan karena saya menyayangi masa depan saya, maka saya akan belajar memperbaiki cara mengatur waktu atau melakukan perbaikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang ada yang ingin bertanya di kelompok 3? Ada. Oke, silakan untuk bertanya di kelompok 3. Oke, jadi langsung saja. Bagaimana rasa takut gagal bisa menguji potensi seseorang dan bagaimana proses penerimaan diri dapat mengubah rasa takut tersebut menjadi sebuah keberanian. Bagaimana dari kelompok 3? Sudah mau menjawab? Ya, Oke, silakan untuk menjawab dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Namanya itu rasa takut gagal menguji potensi karena membuat pikiran selalu dipenuhi skenario buruk atau takut ditertawakan, dikritik, atau dianggap bodoh. Akibatnya, sistem pertahanan mental akan memilih aman dengan cara diam dan tidak mencoba sama sekali. Ketika seseorang tidak pernah mencoba hal baru, maka terpendam di dalam dirinya akan tetap terkubur. Oke, bagaimana untuk jawabannya? Ya, masuk. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik teman-teman, di sini kita sudah melakukan sesi tanya jawab, dan untuk itu teman-teman sudah aktif untuk
kita pada hari ini. Tolong diisi nama, kelas, topik pelayanan tanggal hari ini. Dan tidak ada yang paham boleh ditanyakan di depan ya. Ya. Saya akan memberi waktu kalian 5 menit untuk mengisi LKPD. Jangan lupa nama ya. Ya, Ibu. Teman-teman sudah selesai? Ya. Oke, saya akan tunggu ya. Ya. Oh, sudah? Sudah, Ibu. Kasih ya. Ya. Makasih. Semua sudah di sini ya? Iya. Selanjutnya saya akan meminta kalian untuk
materi kita pada hari ini. Oke, silakan. Jadi untuk kesimpulannya, kemampuan menerima diri sendiri atau self-expression merupakan keterampilan emosional yang sangat penting dimiliki oleh setiap peserta didik dalam menerima diri apa adanya. Kita tidak akan terjebak dalam rasa tidak percaya diri yang tidak sehat. Sebaliknya, penerimaan diri didefinisi pembuka untuk mengenali keunikan kita, mewujudkan potensi dan bakat yang dimiliki, serta membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan siap mencari masa depan. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya akan memberikan kalian lempar evaluasi hasil untuk mengetahui sudah sampai mana pemahaman kalian tentang topik pada hari ini. Tolong diisi sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Jadi sebelumnya itu dicetak ya, bukan dikali. Ya, saya akan memberi kalian 5 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi hasil. Jadi di sini kalian sudah
kelas untuk mengingatkan kami agar berhenti membanding-bandingkan diri karena proses menerima diri itu ternyata tidak mudah dan butuh waktu. Kami juga berharap sesi bimbingan yang seru dan interaktif seperti ini bisa sering diadakan lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, kita sudah di akhir kegiatan. Sebagai tindak lanjut, jika ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai materi atau topik pada hari ini, kita bisa mengatur waktu untuk pertemuan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok berikutnya. Iya.